Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan kesempatan ini, gua mau cerita tentang pendakian gua ke Gunung Cermai. Oh iya, kenalin dulu, nama gua Faisal Maulana, sering dipanggilnya BB. Dan ini Imam Ramdan. Gua Kevin. jadi kita mau cerita nih sedikit lah bahasa kasarnya ya kan. Sebenarnya Nah, kita gimana ya mau ceritainnya juga, cuman ya berbagi aja ya maksudnya. iya, memang hal yang namanya di alam pasti ada lah gitu kan, bener nggak? Kurang lebihnya pasti ada. Oh iya, itu jalan kita di bulan apa itu? Bulan September. September. Bulan September. Kala itu kita jalan berlima ya. Berlima, Sama si cowok 4, cewek 1. Teguh Maulana sama pasangannya si Irma. Irma, ya. Waktu itu naik bis dari Kalideres. Kalideres. Sampai di mana, Mam? Pom apa, Mam? Cirendang ya? Cirendang, bener. Nyampe sekitaran jam 12 kalau nggak salah ya. Nyampe jam 1:30 kita jalan Gua pin. dari Kalideres kurang lebih 7:30. Nah, Nyampe Cirende kita break makan, langsung ditawarin angkot tuh. tawarin Sama angkot. tukang ojek. Ya. Lu kalau ditembak harga jangan mau. Lu logika harga aja. Bener nggak? Kurang lebih 100.000 ya kita berempat ya. Berlima, 100.000. langsung. Nah, singkat cerita, nyampe pom bensin beli logistik dulu ya. Ya, Nggak kita lama nah, berangkat tuh ke base camp. Waktu itu lewatnya Palutungan. kita paginya kita apa namanya daftar semaksi lah, ngurusin itu semuanya udah kelar, baru kita naik pendakian start jam berapa itu? Mulai trekking jam kurang lebih jam 7:30 bisa. 7:30 pagi. Aman loh. Waktu pagi sih nyantai-nyantai aja, maksudnya nggak ada apa-apa. Ya, Iya kayak biasa aja. Biasa aja. Dari pos 1 ke pos 4 alhamdulillah sih nggak ada rintangan. Tapi gue mam pas pengen ke pos 1, gue ngerasa berat mam. Tapi tas gue gitu. Padahal kan lu tau lah isi gue apaan sih ya kan. Oh iya iya. Nah, gue merasa berat banget nih. Tapi gue nggak ngomong sama lu, nggak ngomong gitu kan. Udah, gue tetap jalan aja dan akhirnya kita sampai dah tuh ke pos 1, bener nggak? Cigowong. Cigowong. Situ sumber airnya mantep, kenceng itu airnya ya kan, banyak. Cuman Nggak usah itu emang khawatir. itu satu-satunya. Iya, satu-satunya emang. Sempat ngopi-ngopi juga kita ya di pos 1 ya. Iya. Ngopi-ngopi sebentar, baru lanjut lagi tuh. Waktu itu Kurang lebih perjalanan dari pos 1 ke pos 2 sekitar 30 menitan lah. kalau dari 1 ke 2 deket, dari 2 ke 3 lumayan tuh. Kurang lebih 1 jam. Dari 3 ke 4 kayaknya yang jauh. Kalau 3 ke menurut gue. 4 hampir 1,5 jam. Ah, Nah dari 4 ke 5 ini kita ada kendala juga nih. Pasangannya Teguh kakinya kram. Si Irma ya. Nah, situ kita Itu kan gua tahu tuh yang dibilang mau nangis gitu kan. Terus nangis dia bilang waduh kesurupan atau gimana nih kan, repot kan. Ya udah, terpaksa kita diriin tenda di Tanjakan Asoy. Tanjakan Asoy di pos 5. Sambil kita diriin tenda, sambil kita mulihin si pasangan si Teguh tuh yang kakinya kram. Beberes sambil makan. Alhamdulillah waktu jelang pengen maghrib pasangannya Teguh si Irma sempet nangis tuh. Khawatir tuh kita, khawatir Cuman kan. gua nggak dengar dia nangis tuh. Ya karena kita kan di tenda sebelah, kita bikin 2 tenda. Iya, cuman kan maksudnya kan walaupun namanya orang nangis pasti kedengeran dong. Cuman gua nggak dengar dia nangis. mungkin lu doang kali yang nggak Kan denger. ya gua sama Bebe nih Keluar. gua keluar mau kencing. Wah, itu jelas banget tuh suara nangis. Gua kan Lu kenapa? panik ya memang. Iya. Aduh, siapa nih nangis malam-malam nih gue bilang. Tahu-taunya ceweknya telo yang nangis katanya keram kakinya kan. Alhamdulillah sih Nggak ada hal-hal yang di luar Iya. pikiran kita lah, di luar negatif nggak. Emang kram aja kakinya, kan. Alhamdulillah. akhirnya tuh menjelang kita berangkat Jam 10 malam tuh kita istirahat tuh, mulai jam 10 malam kita istirahat, tidur, bangun kurang lebih jam 5:30 lah ya. kita buat sarapan Ya, kita buat sarapan, makan dulu. Nah itu kita nggak berlima ya? enggak Summit. iya enggak berlima karena kan Tele mungkin nggak ceweknya lah, ceweknya. ceweknya kan yang mungkin dia
egois naik ninggalin ceweknya kan nggak mungkin banget kan. Akhirnya kita yang naik bertiga sana. Pas jembatan Aso itu apa namanya? Yang pengen menuju pos 6 itu Sanggrahan. Nah, lu dengar nggak yang teriak orang, "Woi," kayak biasanya kalau pendaki kan kode gitu kan, biar wah kalau misalnya ada suara woi atau perimbitan Berarti atau ada orang. perhatian, ada orang kan. Ah. Nah, lu dengar nggak pas gue nyampe dari situ kok sampai ke pos 6 nggak ada orang, Tapi ada yang nyautin. ada yang nautin. Sih. Saya Ya, bilang, Allah alam aja ya kan. Nah, Sebenarnya waktu naik ke puncak cuacanya parah banget sih ya. Jadi dilema mau turun udah setengah jalan, Iya. mau naik cuacanya begitu. Iya. Ya mau nggak mau kan kita air minim juga sih. Ya, itu- Hampir kehabisan air juga. itu sih gue juga salah ya, karena gue juga terlalu egois maksa kalian juga untuk ya lu juga udah bilangin udah lebih buat apaan naik begini kan, kabut bayain, tapi gue ngakuin sih jadi contoh gitu kan, gue egois tetep maksain, gue bilang udahlah tanggung naik aja terus gitu kan. Seharusnya emang nggak boleh emangnya, gue sorry banget nih. SOP-nya nggak boleh. Iya, cuma karena gua pengen banget tahu Gunung Cermai, puncaknya Gunung Cermai gitu loh. Dan akhirnya ya udah lu ikutin gua. Dan akhirnya kita pas pertengahan kehabisan air. Kehabisan air. Tapi ada pendaki tuh yang baik waktu itu ngasih air setengah. alhamdulillah ketemu rombongan Ada dari di jalur rombongan. via. Nah, kita dikasih minum, dikasih sedikit cemilan juga, alhamdulillah. Thank you banget ya pokoknya kalau misalkan Wah, itu ya kalau makasih banget Bang. Gua nggak tahu ya namanya siapa ya. Cuma kenalan ya. salam. Nah, Ya kali kita ketemu lagi suatu saat ya. iya. Gimana? Tegur aja tegur ya kan. Ya, thank you bang. Nah sebenarnya pas naik ke puncak itu nggak ada apa-apa sih ya. Nggak ada apa-apa, Cuman ya. waktu di puncak rombongan dikit banget bisa dibilang. Sepi banget, mungkin Puncak sepi ya. cuman 3 rombongan di antara kita. Ya, cuman waktu kita naik ada yang turun kan pendaki bilang Ya. bang mendingan turun Ya, aja. mendingan turunan cuaca Soalnya udah bahaya banget. bahaya banget. Ya balik lagi di gua, egoisnya gua itu gua nggak dengerin. Gua tetap udah jalan aja gitu, udah terus aja. Singkat cerita waktu turun dari puncak benar-benar air udah habis ya Be ya. Habis Panjang sekali. Kita turun tuh sampai Goa Walet ya. Nah, Nah. inisiatifnya kita mau ngambil air di Goa Walet. Gue mau ngambil air di Goa Walet. Walaupun udah berapa orang yang bilang tuh nggak ada air kering, tapi kita benar-benar merasa kehausan aja, kehausan, pengen tahu juga kan. benar-benar butuh air. Gue inisiatif, gue sama Kevin turun ke Goa Walet. Si Bebe tunggu di Tunggu di atas. atas pertigaan. Gua turun baru sampai mulut Goa Walet itu, aduh, Kayaknya gue udah ngeliat goanya aja udah gimana gitu. Sempat kali ya. gue udah nggak bisa ngebayangin. Iya ngeliat bibir goanya aja. Ini goa udah gitu diinin kabut-kabut kayaknya ini banget gitu. Susah banget ya. Iya mental gue kendor juga gue akuin. Akhirnya gua sama Kevin inisiatif buat naik lagi karena nggak mungkin gue maksain ke dalam karena saat itu hujan, gerimis deh gerimis juga ya, hujan, gerimis kabut, wah sepi. Waduh, gue udah merinding. Tapi lu gimana cerita lu waktu gue nunggu lu bilang Oh iya, jadi kan lu turun, pengen ke Goa Walet kan. Mungkin lu baru setengahnya pengen turun ke goanya kan. Itu kan gerimis Mam. Lu ngerasain gak gerimis kan? Nah, itu lu pas lu pada kesini, lu pengen balik ke arah gua kan, mau ke gua lagi. Itu gue lihat ada 2 pendaki, tapi dia nggak pakai tas. Dia pakai tas kecil doang. Dia 2 orang. RDIP. Ya bener. Itu yang salah satu dari dia ngeliatin gue kayak sinis ketika lo, kayak sinis gitu kan. Nah terus biasanya kalau namanya pendaki saling sapa biasanya kan, ya kan, atau saling menyemangati gitu kan. Nah ini enggak, dia cuma ngeliat gue. Nah pas lu sampai dia jalan mampin Naik ke atas? Iya naik ke atas, dan naik ke atas gitu kan. Tapi kan aneh banget gue bilang itu kan. Pas gue sempet kita turun kan, kalau turun tuh gue sempet nengok ke belakang gitu kok cepet banget gue bilang.
Iya. Dia cepet banget Mam, lah masih sih lari, nggak mungkin banget kan. Iya. Nah itu, Karena hujan, iya makanya gua nggak mau cerita, udah gue cukup tahu aja sini. Makanya pas pulang baru gue cerita, ya itu yang gue lihat aneh banget Mam. Nah. Dua orang itu, tapi salah satunya ngeliat gue sini suapin, sinis banget. Tapi ya udah lah, gue bilang oh ya udah biarin lah, jangan nyampe ya gue juga nggak nyapa lah orang nggak ngeliat gitu banget gitu kan. Iya. Udah gue abain aja. Waktu kita turun Mam ya, kita yang ngeliat pendaki itu ya, yang pendaki sendiri. Nah itu di pertigaan pas Simpangan Apuy. Simpang Apuy. Itu gue nggak ngeliat loh Mam, bener loh. Nah itu gue sih sama Kevin, terus terang ngeliat. Tapi gue pada saat itu gue nggak ngomong. Gue juga Nah, ngeliat, cuman gue nggak ngomong. Emang Ya. kalau katanya sih di gunung kalau ada apa-apa diem aja. karena Makanya, kayak ngomong sama Iya. teman gitu. makanya gue pendem aja sama gue gitu. Maksudnya walaupun gue ngeliat. Itu tatapan pendaki tuh kosong banget. Terus dari segi penampilannya tuh pakai kupluk hitam, baju hitam, pakai sarung hitam, Dia nggak pakai tas sudut. Nggak make, posisi nggak make. Itu Posisi- makanya iya. pas turun ya, kita turun nih. Gue ngeliat tuh jarak berapa meter. Logikanya kalau pendaki nggak mungkin dia naik sendiri. Maksudnya naik ke puncak sendiri, turun sendiri tuh nggak mungkin. Minimal banget berdua. Terus dari segi pakaiannya pun tuh nggak ada. Outfit Sebenarnya kalau solo hiking kan ada, cuma kalau yang lu lihat mungkin nggak sesuai kapasitas pendaki kali ya. Ya maksudnya gue ngeliat dia aneh. Gitu. Iya beda lah gitu kan ya. Ya, beda. udah gitu. Maksudnya kita kan jalan cepet juga kan turun. Iya. Itu kalau emang mau dikejar pasti ketemu. Pasti ketemu. Entah dia ngecamp di pos 6 Sanggeran ataupun di tempat kita Asoy, tanjakan Asoy. Pas kita turun tuh, nah ini orang udah nggak ada ya kan. Gua ngeliat, yang kita lewatin tuh pos 6 Sanggeran kan kita lewat. Itu nggak ada dia. Wah kata gua mungkin ngecampnya di bareng kita. Padahal gua nggak ngeliat, kayaknya yang turun kita doang bertiga. Makanya itu. Iya. Dari segi realitas sih emang pas turun itu cuman terakhir rombongan kita Ngomong kita doang kan. rombongan kita doang. Iya. Tapi sampai pos 6 yang kita temuin nggak ada pendaki lagi karena itu di waktu siang kurang Menjelang lebih sore, jam 2-an. jam 2 Iya. menjelang asar lah gitu Iya, ya. jam 2-an. Itu posisi hujan gerimis. Rombongan kita terakhir dan yang gue lihat itu satu-satunya nggak tahu manusia nggak tahu apa itu dia tuh sendiri. Gue inisiatif dari pribadi gue turun karena saking penasarannya sempat lari kan kita kan. Ya gua liat lu lari ya, gua liat lu. Gue penasaran nama itu manusia atau apalah, tapi kok sampai pos 6 nggak ketemu itu orang gitu loh. Itu loh yang kita tanya. Padahal kalau misalnya kita mau kejar, setidaknya kalau dia manusia normal bisa ya. Pasti ketemu di logikanya. di 6 ataupun di 5. Logikanya ketemu. Ini gue nggak ngeliat dia gitu. Cuma kan gue nggak ngomong, udahlah begitu, maksud gue gitu. Dan akhirnya kita sampai di base pos camp, di 5, base camp di tempat camp, Camp, ya. kurang lebih jam 3. Lah kita prepare tuh sambil makan sore ya kan. Kita prepare, packing, beres-beres, start, turun kurang lebih jam 4 sampai di pos 1 kita baru istirahat lagi kurang lebih itu setengah 6. Nah, karena waktu maghrib nggak mungkin dong kita lanjutin jalan. Iya. Karena Kita break jarak dulu. dari Pos Cigowong ke base camp tuh jangan salah itu panjang banget. panjang. Kalau lu yang udah pernah ke Cermai pasti lu tahu dah gimana jaraknya ya. Iya. Antara base camp ke Cigowong itu jauh banget. Nah kita waktu itu emang udah sore ya terakhir. rombongan terakhir. Rombongan terakhir waktu udah setengah 6 Udah azan maghrib, udah ajan masih maghrib di jalan. di jalur ya udah kita inisiatif ngeluarin makanan, sisa makanan Sambil nunggu maghrib lah nunggu selesai. maghrib selesai sambil ngisi perut. Alhamdulillah kurang lebih jam 7 baru kita beres-beres buat turun ke bawah.
Nah itu yang cerita ceweknya Telo yang tali sepatunya gimana? Itu gue bingung, Pin. Jujur aja, Mam. Itu posisi Wah. udah malam ya, udah gelap ya. Itu dia tali, lu logikanya ya, tali sepatu udah diikat pasti nggak mungkin dong. Kasih kenceng gitu kan. Dia ada gue hitung 7 kali itu lepas. Kali. 7 kali tali sepatunya lepas. Gue juga bingung nih kenapa gue iketin lagi. Padahal gue ikat udah kenceng, lepas lagi. Pokoknya itu kita turun ke malam aja itu ya kan, turun Iya, malam aja ketemu malam. Nah akhirnya kan yang di depan itu Imam Gua sama Kevin. ya, Imam Gua sama sama Kevin. Kevin. Jadi gua kan bahasa kasarnya gimana ya, gua juga nggak enak karena Tele bawa cewek, jadi gua paling belakang nemenin Tele sama ceweknya gitu kan, dampingin mereka juga gitu kan. Padahal gua khawatir banget, bener gua juga ngeri juga Mam. Baru itu gua Pin namanya ngerasain trekking malam. ya, trek malam gitu kan. Buset, gue bilang kan, ya udahlah. Takut sih takut, cuman setidaknya gue positif aja pemikiran gue jauhin hal-hal yang seperti itu gue jauhin. Tapi ada aja yang janggal itu. Baru 5 langkah tali copot. Iya sih, terus Ah. lengok ke belakang. Gue berhentian mulu kan, Berhentian mulu. ngiketin talinya ceweknya Telo ya gitu kan. Terus juga center, ya kan. Headline-nya juga si ceweknya Telo itu kedap-kedip padahal normal aja gitu kan. Akhirnya gue kesel juga cuma udah lah lu berantem mulu sih masalahnya, lu ngulang udah lu pakai aja headline gue tuh ya kan, terang kan. Habis gue pakai ya emang sih rada buram gitu kan headline-nya dia kan. Ya udah gue tetap jalan lagi copot lagi talinya, tali suami copot lagi. Entah ada yang janggal atau emang sepatunya apa udah rusak atau gimana atau kan? Mam, gue ngikat itu double, namanya udah ikat mati gitu loh. Masa sih bisa lepas lagi gitu kan? Bisa lepas lagi, gue bingung gitu. Logikanya sih kalau udah kita ikat sepatu apalagi ikat mati ya kan, itu apalagi jarak cuman pos 1 ke bawah otomatis kuat dong ya kan? Iya. Ini coba-cobakan dulu Coba-cobakan dulu. tanya, Pak. Itu yang gue bingung ya. Kalau dari Cigowong pos 1 ke base camp yang gue rasain sih yang di Kalimatinya tuh Yang kayak itu ya. yang kayak curug cuman nggak ada airnya, Iya, batu-batu. iya, iya. Itu kayaknya kalau lewat situ kayaknya hawanya gimana gitu, kental banget dah. Energinya beda. Lain suasananya gitu. Cuman ceweknya Telo juga ngomong begitu di situ, Ya. dia bilang. Iya. Sampai dia katanya ceritanya udah di sini dia cerita dia kayak ngerasa diikutin gitu, kayak tidur juga katanya sampai rumah. Gue juga nggak tahu tuh malam itu masih ya sih dari sana ngikut ke rumah gitu Iya. kan, mikirnya ya. Tapi kan kita nggak tahu dia yang ngerasain kan, dia juga yang baru cerita gitu. Mungkin karena pertama kali ya ceweknya Iya, Telo di sama situ. kali langsung Gunung Cermai. Langsung ke Gunung Cermai. Iya. Kedua langsung kita trekking malam, turunnya ya wajar aja sih kalau emang masih ke bawah-bawah gimana gitu ya kan. Nah, dan di posisi gua sama pribadi mengupain belakang gitu kan, gua mau nengok ke kiri, mau nengok ke kanan, gua mau nengok ke belakang juga gua ngeri kan. Pas gue jalan topi gua topi gua jatuh, gua sampai astagfirullahaladzim gua bilang apaan nih, gua langsung gua ambil, taunya kok rantingnya ada di tengah, padahal pohon jauh. Pohon jauh ya. Kok rantingnya di tengah, ranting sampai ke tengah Mam. Coba deh, bingung loh gua, beneran. Mungkin kalau ada yang pernah naik Gunung Cermai, kalau naik dari pos 1 ke base camp, mungkin lu tau lah pohon-pohon begitu jauh lah Ada dari lumayan ya, renggang sih, iya, lumayan dari renggang jauh lebar. kan. Nah, kenapa kok ranting sampai kepala gua gitu, yang gua bingung sampai topi gua jatuh Mam. Janggal di Nah situ. itu juga udah deh, udah gue tetap positif aja, gue jalan aja, gue jagain juga Telo sama ceweknya karena gue nggak tahu, gue takut kenapa-napa gitu juga kan. Makanya gue bilang sama lu, Mam, lu di depan jalur fokus gue Tapi gitu. gua ingat tuh waktu Cigowong kan maghrib, jalan bentar maghrib. Nah, Gue inget tuh turun ketemu Aja Nisa tuh, yang sebelum turun ada patung Tera selamat datang. Oh, Di situ iya. Aja Nisa, berarti treknya tuh hampir sejam kurang apa gimana tuh ya? Iya. Lumayan jauh ya, juga. lumayan. Nah kan ya logikanya kita naik sama kita turun tuh pasti waktu dan cara kita jalan pun beda dong. Cepetan turun. Cepetan turun pastinya.
Apalagi saat itu kita malam, otomatis wah kita pengen buru-buru nyampe nih. Kendalanya kan karena tali sepatunya Lo cewek juga, lu kendala, cewek juga. ya kendalanya di situ, makanya kita mau nggak mau kita ngejalan malam. Cuman ceweknya Telo sih yang banyak ngerasain. Ya. Ya mungkin kalau dia ada kesempatan dia bisa cerita di Bisa, sini. bisa. Iya, nah beliau lagi sibuk, Ya. ya Next urusannya, time mungkin. ya Ya alhamdulillah sih semuanya selamat sampai alhamdulillah Alhamdulillah. nyampe pos kurang lebih jam 9 lewat ya. 9 lewat. Jam 9 lewat. Nah, kita rapi-rapi dah tuh. Makan dulu. Kita mandi air panas dulu, men. Yoi. Mandi air panas dulu. Alhamdulillah tuh ditawarin mandi air panas. 10.000 murah. Kalau Pokoknya lu dari base camp itu sampingnya ada warung Mamang Pak Mang Oji. Mamang Oji. Oh iya, salam buat Mang Oji. Nah, Makasih Mang banget Oji Mang tuh. Oji. Lain Mang Oji baik banget orangnya sono tuh. lagi, men. Lu Kalau ada lu waktu kalau mau belanja apa gimana makanan tuh mending ke warung Mang Oji aja, mau yang lain lah. Makasih banyak, Dia Mang asik Oji. orangnya. orangnya asik banget sih, hati kita dikasih tempat nginep. Tempat nginep. Ini kalau mamang nonton, next time saya mau main mang, sono lagi kalau ada waktu ya. Iya pasti. Cuman nggak mau naik gunung, main Main aja aja. di warungnya. Karena kita naik cukup satu aja gitu aja sekali. Ya udah kita udah tahu ini ya udah gitu. Cuman alhamdulillah semuanya selamat ya. Alhamdulillah. Udah kayaknya sampai sini aja apa gimana? Ya udah sampai sini aja. Cuman kita punya ada niatan gitu kayak mau mendaki gunung lagi gitu kan. Kayak kita bertiga mau naik ke mana tujuan kita, planning kita. Planning sih Semeru. Insya Allah doain. Insya Allah. Semeru kita akan jalan. Kalau waktu sama akomodasi cukup lah. Iya. Seperti gitu. Oke. Terima kasih. Kayaknya sampai situ aja Ya, kesempatan kali ini ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.